Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman pejuang SKD, CPNS, dan Sekolah Kedinasan 2023. Kelas ini adalah kelas free class yang diadakan oleh Siap Dinas dan saya, yaitu Kak Wanda, salah satu tutor di siapdinas.com. Ini yang sudah bergabung sekitar 75 orang. Apa kabar semuanya? Apakah sehat atau dalam keadaan tidak baik-baik saja? Aman ya? Oke, ada Kak Azmil ya, Kak Aisyah. Oke, alhamdulillah kata Kak Tri Sultan, baik, sehat katanya. Siap. Semoga teman-teman semuanya terus mengkondisikan diri dalam keadaan sehat sampai tes SKD, sampai semua tahapan tes lancar, dan mudah-mudahan rezeki teman-teman semuanya di tahun 2023. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas materi kita. Kita nggak bahas materi. Kelas free class kita hanya bahas soal-soal saja, dan jangan lupa membaca doa sebelum membahas soal. Mungkin saja dari soal-soal yang akan kita bahas bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan jangan lupa juga tag Instagramnya, buat story di Instagram dan tag Instagram @siapdinas. Barangkali di-repost oleh adminnya. Baiklah teman-teman sekalian, kita membahas soal TWK, 2 soal, TIU, dan juga TKP. Kalau untuk TWK di Siap Dinas, kita biasanya diajarkan oleh Kak Zaki. Namun kali ini, karena saya background-nya adalah TIU, maka tetap saya bahas soal TWK hanya 2 soal saja. Baik teman-teman sekalian, begitu Anda melihat soalnya langsung dijawab versi kalian di meeting chat, saya juga ingin melihat bagaimana jawaban teman-teman sekalian. Apakah sudah ramai yang bisa mengerjakannya atau masih terkendala dengan materi-materi SKD? Oke. Baik, kita mulai. Nomor 1. Perjalanan Jenderal Sudirman sangat heroik. Ia telah menempuh perjalanan 1.000 kilometer dan menempuh waktu gerilya selama 6 bulan dengan penuh derita. Ada yang tahu Jenderal Sudirman? Ya, ini tokoh nasional. Sekalipun dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap berperang dan memberi semangat ke anak buahnya untuk berjuang melawan kegigihan Belanda. Sikap bela negara yang patut diteladani dari kejadian tersebut adalah teman-teman sekalian yang nantinya mengambil bimbingan di Siap Dinas tentu akan diajarkan dengan subtes bela negara. Dan dalam hal ini, mana pilihan jawaban kita, teman-teman, sesuai dengan cerita di atas? Oke, jawaban kalian adalah yang A. Yang A adalah jiwa dan raga dikorbankan untuk kedaulatan bangsa dan negara. Benar banget. Kalau yang lain bagaimana? Yang B, memiliki sikap berapi-api dalam memimpin peperangan. Jadi, patokan kita adalah bela negara. Ya, ini tidak salah, tapi juga bukan sikap yang kita harapkan. C, mulai berperang untuk negara sejak usia muda. Nah, ini juga bukan ya, teman-teman. Teladannya ini tidak tepat. Kalau D, memiliki kecerdasan intelektual memimpin perang, benar, melawan Belanda. Namun,
Bukan kecerdasan itu yang menjadi sikap bela negara yang beliau tampilkan. Yang E, hidup sederhana tanpa menuntut imbalan dari presiden, juga tidak salah. Tetapi sesuaikan pilihan jawaban teman-teman dengan tokoh atau cerita di soal. Ya, kata Kak Raihan, dikorbankan, ada sesuatu yang dikorbankan, yaitu jiwa dan raga, demi kedaulatan bangsa. Benar banget. Teman-teman semuanya, belajar malam ini tentu mengorbankan tenaga dan waktu ya. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman. Mungkin nanti penjelasan TWK lebih gamblang akan diperdalam pada bimbingan atau pembahasan khusus tentang bab bela negara. Mungkin nanti juga diperjelas bedanya dengan nasionalisme, cinta tanah air, dan sebagainya. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menjalin komunikasi yang baik. Gimana loncatnya? Ya. Perhatikan pernyataan berikut ini, ada beberapa tindakan atau sikap, ya. Dan pertanyaannya adalah nilai praksis pengamalan Pancasila, sila ketiga. Kira-kira di antara semua opsi ini, yang mana yang menyatakan tindakan yang merujuk kepada sila ketiga? Teman-teman semuanya, bab tentang Pancasila ini, pilar-pilar negara harus diperdalam. Tentu di kelas bimbingan akan dijelaskan oleh yang ahli di bidangnya, namun untuk soal ini kita semua tahulah, karena kita pribadi pun adalah orang-orang yang harus paham Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya tanya sama kalian, kalau satu, menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Kira-kira itu sila ketiga bukan? Atau sila keberapa? Jawaban kalian apa, teman-teman? Ya, ini jawabannya bukan sila ketiga ya, tapi sila kedua ya, teman-teman. Benar nggak? Ya. Kalau nomor 2, tidak memaksakan kehendak orang lain memilih agama. Ini pasti satu. Kalau nomor 3, rela mengorbankan hidup demi kepentingan bangsa. Ya, rela mengorbankan hidup demi kepentingan bangsa. Siap, mantap ya. Itu pasti sila ketiga. Kalau yang 4, bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Ya, ini sama juga cinta tanah air, dan ini juga masuk dari pengamalan sila ketiga. Benar. Kelima, tidak bersikap diskriminatif antar sesama manusia. Sila kedua ya, hubungan manusiawi. Kalau 6, menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, pemilu. Tentu ini sila keempat. Nah, jadi semua ini ya harus teman-teman pahami dulu per butir daripada Pancasila. Oke. Baik, teman-teman. Jadi jawaban kita adalah yang D ya. Tadi saya sudah jelaskan sekilas pandang mengenai wawasan kebangsaan. Baik, teman-teman. Saya rasa cukup untuk TWK-nya. Kita masuk ke soal TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, ini juga sangat menarik karena memang biasanya teman-teman banyak juga yang terkecoh dengan soal TKP. Padahal mudah. Soalnya 45, kalau benar semua berarti nilai kalian 225, tapi kalau kita lihat di tryout, hasil tryout-nya menunjukkan kalian nggak ada yang mendapatkan nilai 225. Jadi teman-teman nggak boleh remehin soal TKP. Jelas ya? Baik teman-teman, ayo langsung kita bahas saja soalnya. Ya. Oke, siap ya. Nomor 3, perusahaan tempat Anda bekerja memiliki 2 loket yang diisi oleh 2
pelayan pelanggan. Anda merupakan salah satu pelayan pelanggan di perusahaan tersebut dan mengisi loket 1. Loket 2 kerja dengan ramah dan santun. Suatu ketika, rekan kerja Anda memberikan pelayanan yang buruk kepada pelanggannya di loket 2. Anda pun menanyakannya dan ia menjawab bahwa pelanggan tersebut adalah mantan suaminya yang dulu pernah KDRT kepadanya. Berarti apa nih teman-teman? Subtes ini adalah subtes pelayanan publik. Jadi bijak dalam melayani. Dan juga dalam melayani tidak boleh diskriminatif. Nah, itu adalah bagian-bagian dari poin-poin karakter dari subtes pelayanan publik. Teman-teman harus bisa semua itu supaya nilai TKP kalian jadi bagus. Pelayanan publik harus bisa, apalagi jejaring kerja, profesionalisme, TIK, apalagi teman-teman, sosial budaya, dan terakhir anti radikalisme. Jadi kalau semua subtes itu dikuasai, saya rasa nilai TKP kalian harusnya di atas 200. Di antara pilihan ini, mana jawaban yang benar? Ya, jawaban kalian adalah yang C. Sepakat semuanya, teman-teman? Ya, sepertinya kalian memang layak lolos 2023 ya. Nah, jadi oke, kita bahas yang C, mengambil alih pelayanan loket 2 dan melayani dengan ramah. Ya, atau kita bahas semua saja ya. Yang A, memaklumi kondisi tersebut karena menurut Anda, hal tersebut merupakan bagian dari balas dendam. Jadi nanti teman-teman, ada bahasa yang jelek seperti ini, itu udah bukan jawaban. Ya. Kemudian kata terpaksa, ini juga bukan jawaban. Atau mendiamkan saja, biasanya ini juga bukan jawaban. Memanggil orang lain, ini dianggap lari dari tanggung jawab. Ya. Nah, ini juga biasanya kita nggak pilih sebagai jawaban di TKP. Memanggil rekan kerja lainnya bisa bermakna lari dari tanggung jawab. Ya. Jadi beban kita lempar ke orang lain. Jawabannya adalah mengambil alih pelayanan loket 2 dan melayani dengan ramah. Nah, ini yang paling benar. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Ini ada dari Kak Tegar Prihartanto. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak nilai TWK yang ideal berapa ya? Nah, saya kurang paham berapa nilai ideal terbaik untuk teman-teman. Biasanya nilai ideal itu bermakna nilai aman, gitu ya. Biasanya nilai aman itu ya tidak jauh-jauh lah dari nilai rata-rata kelulusan tahun lalu. Kalau misalnya nilai TWK maksimalnya 150. Ya, saya coret 150 dengan 30 soal, maka tentu kalau mau cari passing grade ya, passing grade-nya adalah 65, benar ya? Nah, biasanya yang lulus TWK itu dia nggak mungkin di bawah 100, upayakan nilai kalian di atas 100, ya. Kalau nilai kalian masih 100, di bawah 100 TWK-nya, saya rasa itu sangat kurang. Tapi kalau kalian punya target hingga misalnya 120, bahkan 135, itu sudah bagus banget, ya. Jadi pertahankan nilai TWK kalian di atas 100, kalau bisa 120, 125, atau lebih tinggi, lebih baik. Mungkin nanti bisa diskusi dengan tutor TWK-nya supaya punya gambaran pemetaan nilai. Baik teman-teman sekalian, lanjut ya. Nomor 4. Kemarin siang, masih dengan TKP, kemarin siang Anda terpilih sebagai ketua RT di wilayah tempat tinggal Anda. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja dan Anda melihat ada seorang warga pindahan yang masih berpegang teguh dengan budaya tempat ia berasal.
budaya tersebut tidak bertentangan. Ini ya, budaya yang dia pegang itu tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan Anda. Namun, budaya tersebut berbeda. Jadi, memang tidak bertentangan, namun berbeda saja dengan budaya setempat. Sikap Pak RT seharusnya apa, teman-teman? Ya, apa sikap yang bisa diberikan kepada sikap yang seharusnya Pak RT lakukan? Apa jawaban kalian? Jawaban kalian ada yang jawab A, ada yang jawab B. Wah, berarti kita tandain aja dulu ya, A sama B. Yang A, jadi yang lain gimana? Ya, kalau yang lain cek juga ya, misalnya yang E misalnya menyuruhnya untuk segera belajar budaya setempat. Tidak salah ya. Yang D menyuruhnya untuk meninggalkan. Ini juga parah banget ya. Kalau di C, membiarkannya karena itu urusan masing-masing. Ini terlalu apatis juga bukan jawaban kita. Kalau yang E, menyuruhnya untuk segera. Jadi seakan-akan mendesak, padahal kondisinya tidak bertentangan. A sama B, lebih unggul mana, teman-teman? Kalau A, membiarkannya selama tidak bertentangan dengan agama. Ini pembiaran yang terikat oleh pendampingan ya, artinya, membiarkannya, artinya kita pantau terus dia. Jadi kita biarkan karena masih tidak masalah, jadi kalau nanti sewaktu-waktu dia buat ulah, kita bisa bertindak lebih jauh, tapi selama ini ya masih aman. Yang B, membiarkannya, sama, jadi A sama B sama, namun B lebih lengkap dan memberi saran. Saran itu tidak masalah, agar belajar budaya setempat bisa jadi untuk kemudahan dia hidup juga. Ya enggak sih? Supaya ya lebih aman hidup di tempat yang baru dengan sedikit mempelajari budaya setempat. Nah, A sama B lebih lengkap yang B, teman-teman. Jadi kalau poinnya A itu 4, ini poinnya 5. Paham ya? Oke. Baiklah, teman-teman sekalian, kita lanjut. Ketika sedang mengetik laporan pekerjaan, kuku tangan Anda terjepit di keyboard dan patah. Anda merasa kesakitan luar biasa. Sedangkan laporan yang harus Anda ketik masih banyak dan harus diselesaikan hari ini. Jelas ya, ceritanya teman-teman bisa nangkap ya. Kuku kita bermasalah, tapi kejepit pula ya. Itu namanya sedang apes-apesnya. Sikap Anda adalah apa, teman-teman? Ini berkaitan dengan profesionalisme. Jadi walaupun ada kendala apapun, jadi salah satu poin dalam subtes profesionalisme adalah tetap bersikap profesional dengan segala gangguan kerja, ya, atau tidak terpengaruh oleh gangguan apapun. Misalnya kita mau berangkat ke kantor, bannya bocor, ban motornya bocor, ya. Atau mau berangkat ke kantor, tiba-tiba hujannya deras banget. Jawabannya kita tetap harus ke kantor, walaupun harus mencari solusi alternatif seperti naik ojek online atau pakai payung gitu kan. Jadi semuanya harus berfokus pada pengerjaan tugas. Jadi tugas mau nggak mau harus selesai. Itu namanya profesional. Jawabannya apa, teman-teman? Yang C katanya, mengobatinya sebentar dan melanjutkan mengetik laporan. Jadi ada upaya untuk mengobati atau mencari solusi, ya, lalu melanjutkan pekerjaan secara profesional. Mantap sekali, ya. Kalau yang D gimana? Melanjutkan mengetik laporan meskipun kesakitan. Nah, ini terlalu tidak pintar ya. Jadi kalau bisa teman-teman dalam menjawab soal TKP, kalian harus cari yang istilahnya win-win solution, sama-sama menang. Jadi kalau ada dua masalah dibenturkan, kira-kira pilihan jawaban itu yang bisa mengcover kedua masalah tersebut. Lanjut ya, nomor 6. Kita masuk ke TU, tes intelijensia umum. Siap teman-teman? Ya, kalau bisa kalian sudah punya kertas coretan,
supaya bisa coret-coret nanti ada soal hitungannya. Oke ya, dimulai dengan soal yang ringan. Nomor 6. Kuman titik-titik sama dengan titik-titik kebakaran. Ayo, analoginya seperti apa? Teman-teman bisa langsung jawab, saya males bilang duluan. Ya, jawabannya apa? Ada yang bilang D, ada yang bilang E. Oke, dua kubu nih, kubu D sama kubu E. Banyakan kubu D ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya kita bahas. D sama E. D sama E. Ya, antiseptik tahu teman-teman? Ya, antiseptik mungkin bahasanya gimana tuh? Kuman takut sama antiseptik. Ya, atau mati sama antiseptik. Air mati kena kebakaran. Ya, eh, salah ya teman-teman ya, nggak nyambung ya. Oke, jadi kalimat apa yang cocok untuk dikaitkan? Kalau D gimana? Kuman penyakit, berarti kuman menyebabkan, ya. Ya ini bahasanya mungkin menyebabkan kali ya. Atau menjadi sebab timbulnya penyakit. Sementara api menyebabkan kebakaran, ya. Gimana? Kak Zahra udah bilang juga kuman menyebabkan penyakit, api menyebabkan kebakaran. Mantap Kak Zahra. Ya, pokoknya kita jangan bermain api. Kok gitu. Baiklah teman-teman, lanjut ya. Ini berarti seperti hubungan sebab akibat. Ada banyak memang dalam analogi hubungan-hubungan, kadang-kadang hubungannya sinonim, antonim, dan lain-lain. Mungkin akan kita bahas di kelas saja ya. Lanjut. Oh iya, sebentarnya ada Kak Putri. 6 jawabannya apa, Mas? Oh iya, 6 jawabannya apa? Ini lupa saya coret-coretnya ya. Jawabannya adalah yang ini, penyakit api. Begitu. Ya. Siap, Kak Putri. Lanjut nomor 7. Fajar mencuci tangan sebelum makan. Kalimat yang berpolakan sama dengan pola tersebut adalah apa, teman-teman? Ya, oke. Nah, biasanya yang dicek pada pola adalah subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya, atau kalau ada pelengkapnya. Fajar sebagai subjek, mencuci sebagai predikat atau predikat. Tangan, apa yang dicuci? Yaitu objek. Sebelum makan, ini sebagai keterangan. Ya. Dari antara pilihan jawaban A sampai E, mana yang pola kalimatnya sama, yaitu S, P, O, dan K. Oke, teman-teman, bisa dicek semuanya. Ya, ada yang jawabnya C, ada yang jawabnya D. Kita bahas dua-duanya, atau semua kita bahas, ya. Yang A, orang tuaku. Ini satu kalimat, ya. Ini adalah subjek. Datang, itu predikat. Dari Sumedang, itu keterangan. Maka polanya nggak sama. Salah ya. Kalau B, Andi. Subjek, berolahraga, predikat, di stadion. Itu juga keterangan. Keterangan tempat. Masih SPK, bukan SPOK. Oke, aman ya. Yang jawab A sama B ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, lanjut lagi. C sama D gimana? Kalau C, pipit sebagai subjek, sedang menonton. Ini dua-duanya adalah predikat. Sedang menonton itu adalah predikat. Menonton apa? Nggak dibilang, kecuali menonton video. Jadi videonya sebagai objek. Ya, objeknya tidak ada. Di mana? Di kanal YouTube Siap Dinas. Kanal YouTube Siap Dinas sebagai tempat atau keterangan tempat. Ini juga masih SPK. Salah dong. Ya, hati-hati ya teman-teman. Kalau D gimana? Ibu, subjek, menimbang berat badan. Ini satu kalimat. Menimbang berat badan sebagai predikat. Adik, ya, adik
Ya, adik adalah objeknya, di posyandu adalah keterangan, ya, keterangan tempat. Nah, ini yang SPOK. Kalau yang E, kakekku masih gagah, dan nah ini juga sudah 2 kalimat, maka ini juga salah, ya. Baik teman-teman, dicek saja teman-teman mana yang polanya sama. Kata Kak Altriadi, objek bukan hanya benda mati ya, teman. Objek, ya, kita baca lagi. Di soal keterangan waktu, di keterangan tempat berarti sama-sama SPOK. Iya benar. Jadi misalnya yang di atasnya keterangan tuh banyak, keterangan cara, keterangan alat, keterangan waktu, keterangan tempat. Kalau misalnya di pilihan jawaban hanya ada sebuah kata keterangan yang lain, yaitu misalnya keterangan waktu, sementara di soal keterangan tempat, itu masih sama. Tapi, kalau ada di pilihan jawaban yang sangat identik, sama-sama keterangan waktu, satu lagi keterangan berbeda, maka tetap pilih yang sama. Ya, begitu. Oke, kalau kata Kak Altriadi apa nih? Objek bukan hanya benda mati ya, teman. Objek, cara menentukan apakah itu objek atau bukan. Objek itu bisa dijadikan sebuah kalimat ya yang memiliki objek dan objek itu bisa menjadi subjek kalau kalimat itu kita ubah ke kalimat pasif. Misalnya kalimat aktifnya Fajar mencuci tangan sebelum makan. Jadi tangan ini adalah objek. Apa buktinya? Tangan dicuci Fajar sebelum makan. Jadi ketika kita ubah ke bentuk eh, kalimat pasif masih bisa. Itu namanya objek. Ya, tangan dicuci oleh Fajar ya sebelum makan. Bisa diterima, teman-teman? Ya. Itu cara menentukan objek atau enggak. Kalau D misalnya gini, adik ditimbang berat badannya, ya. Adik ditimbang berat badan oleh ibu di posyandu. Gitu. Jadi objek itu biasanya begitu sih guru guru bahasa Indonesia bilangnya biasanya gitu. Teman-teman nanti kita bisa bahas banyak ini di kelas ya. Karena kalau sekarang kita bahas segala ragam bahasa Indonesia, saya rasa nggak ada habis-habisnya ya. Baiklah teman-teman, lanjut lagi. Nomor 8. Ini analogi sudah tadi, sekarang silogisme. Sayur lodeh. Pernah makan? Atau belum makan malam kalian? Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi, lebih enak, dan lebih mahal harganya. Simpulan yang benar adalah apa, teman-teman? Iya, oke. Kata Kak Dina apa nih? Perbedaan keterangan dengan pelengkap gimana, Kak? Oke, kita bahas di kelas ya. Ya, panjang bahasa bahasa Indonesia itu bahasa kita. Tapi dari dulu kita belajar bahasa Indonesia, nggak kelar-kelar ya. Memang bahasa kita sangat kaya. Baik, kalau nomor 8, apa jawaban kalian teman-teman? Ya, jawabannya kebanyakan C katanya. Oke. Kita coba simpulkan dulu ya. Sekilas, sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi, lebih enak, dan lebih mahal harganya. Berarti sayur lodeh itu lebih bergizi. Oh ya, berarti sayur lodeh itu lebih enak dan lebih mahal ketimbang sayur tumis. Itu ya jawaban kita ya. Tapi nggak ada di pilihan jawaban. Yang ada hubungan antara sayur tumis dengan sayur lodeh. Oh, tadi dibalik aja. Jadi sayur tumis itu tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Kebalikan dari kesimpulan yang pertama. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Ada yang masih bingung? Ya, aman ya. Semoga mengerti. 9. Perhatikan pernyataan berikut.
Ini termasuk soal TIU dengan subtes analitis. Siapa di sini yang benci banget sama TIU? Angkat tangan. Ya, enggak ya? Cinta ya? Oke. Pokoknya kalian minimal kalau mau lulus SKD, cintailah TIU sepenuh hati. Ya. Baik teman-teman, perhatikan pernyataan berikut. Kejujuran Sinta tidak sebaik Dimas. Wah, ini syaratnya banyak, teman-teman. Di antara mereka, kita langsung ke soal. Di antara mereka yang paling jujur adalah siapa? Ya, silakan dibanding-bandingkan ya. Cara membandingkan macam-macam. Kita punya analogi atau gaya berpikir sendiri. Tapi saran saya teman-teman gunakan kertas untuk mencari jawaban ya. Misalnya kejujuran Sinta tidak sebaik Dimas. Jadi ada bahasa jujur dan tidak jujur ya. Misalnya ini tidak jujur, si paling tidak jujur sebelah kiri. Maka yang jujurnya itu sebelah kanan ya. Oke, jadi kita buat apa sih jujur ya? Jadi teman-teman bisa mengurutkan terlebih dahulu ya supaya gampang memahaminya. Kalau saya tidak jujur sebelah kiri, yang paling jujur sebelah kanan. Dan saya cari yang paling kanan nanti, karena yang paling jujur. Kejujuran Sinta tidak sebaik Dimas. Berarti Sintanya kalah sama Dimas. Kan fokus saya adalah cari yang paling jujur. Ya, kalau kita buat, berarti Sinta itu di kiri, Dimasnya di kanan. Gitu kan? Terkadang Nainggolan kurang jujur. Terkadang Nainggolan kurang jujur, tetapi dia masih lebih jujur daripada Rangga. Berarti Rangganya di kiri, Nainggolannya di kanan. Ya, berarti Nainggolan lebih unggul daripada Rangga. Berarti Rangganya salah dong. Ya, jadi Rangganya nggak di jawaban deh. Ya, jadi si Rangganya bukan jawaban kita. Bisa diterima maksudnya dicoret terus? Ya, artinya saya begitu menemukan bahwa ada orang yang lebih tidak jujur, maka langsung saya buang namanya. Ya. Budi lebih suka berbohong daripada Hesti. Berarti Hestinya di kanan, Budinya di kiri. Berarti ya sama aja. Budinya gagal, ya. Gagal jadi kandidat paling jujur. Dimas cukup jujur. Ya, Dimas cukup jujur. Akan tetapi secara umum Nainggolan lebih jujur daripada Dimas. Ternyata Dimas dia kalah sama si Nainggolan ya. Dimas kalah sama Nainggolan. Berarti ini juga Dimasnya kalah, teman-teman, ya. Erna sama jujurnya dengan Kayla. Dimas lebih jujur daripada Hesti dan Kayla. Kalau ada yang sama begini, Erna sama jujurnya dengan Kayla, berarti yang paling jujur mana? Erna dan Kayla dua-duanya nggak bisa dipakai, ya. Bisa diterima? Ya. Harus dicoret dua-duanya. Pasti bukan mereka yang paling jujur. Karena nggak mungkin ada dua jawaban. Dimas lebih jujur daripada Hesti dan Kayla. Sudah jelas ya, Dimas saja tercoret, apalagi mereka ya. Nah, maka yang tinggal adalah Nainggolan. Ya. Oke, teman-teman. Gampang ya cara memahaminya? Atau kalian punya cara lain? Silakan. Mau diurutkan misalnya dari si Nainggolan, habis itu kiri kanannya apa semuanya? Silakan. Tapi yang penting kita sudah ketemu jawabannya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Nomor 10. Kita masuk ke soal deret angka. 2002, 2004, 2007. Nah, ini coba teman-teman coret-coret di kertasnya. Apa kelanjutan dari deret angka berikut? Ya, ini saya rasa angkanya itu kebesaran 2002, 2004. Padahal, ya kalau kita mau cara cepat, ya barangkali bisa kita hapus 2000-annya. Jadi seakan-akan angkanya 2, 4, 7, 6, 8 gitu ya. Juga bisa. Apa jawabannya teman-teman? Atau cek aja polanya seperti apa.
Polanya, ada yang tahu polanya? Boleh menjelaskan? Teman-teman yang jawabnya D, kenapa pilih D? Apa pola yang kalian dapat? Ada yang bilang E juga. Oke. Nah, polanya, ya, tambah 2 tambah, ya, tambah 3 kurang 1. Oke, siap. Ada yang bilang lompat, Kak. Lompat 3, boleh. Jadi yang apapun polanya, biasanya hasilnya sama. Misalnya teman-teman nggak mau lompat nih. Lanjut aja, boleh aja. 2002 ke 2004 ditambah 2. 2004 ke 2007 diapain? Ditambah 3. 2007 ke 2006 dikurang 1. Ya gitu ya. Oke. Lalu ke 2008 gimana? Tambah 2. Berarti polanya tambah 2, tambah 3 kurang 1. Tambah 2 ini gimana? Tambah 3. Wah, sama ya. Jadi polanya sudah kebentuk nih. Ternyata polanya tambah 2, tambah 3, kurang 1, lalu tambah 2. Oke. Iya. Aman ya teman-teman. Mau pakai cara lompat-lompatan juga silakan. Selama polanya itu konsisten, biasanya hasilnya juga sama. 2015 dikurang 1, jadinya 2014. 2014 ditambah 2, jadinya 2016, ya. Maka jawabannya adalah yang D, teman-teman. Mantap sekali. Oke, gampang ya bagi kalian ya. Ada yang masih belum mengerti? Semoga sudah paham. Baik, lanjut teman-teman. Nomor 11. Bagaimana dengan pecahan? Apakah kalian punya masalah dengan pecahan? Asalkan kalian tidak saling berpecah-pecahan, nggak apa-apa ya. Pecahan aman? Oke, kata Kak Tri Sultan, Kak, kenapa di SKD harian susah banget? Susah itu relatif, kawan. Kadang bagi kita itu susah, bagi orang lain sebaliknya. Tapi biasakan hal mudah, soal-soal mudah kalian hajar semuanya, yang susah pun ikut kalian pelajari. Sehingga semua soal nanti terasa ringan. Baiklah, langsung nomor 11. Ya, silakan dihitung, tapi jangan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, karena di tes SKD teman-teman nggak diizinkan menggunakan kalkulator. Nah, gimana caranya? Ada yang dapat C katanya. Wah, kencang ya hitungannya. Bagus banget. 0,375. Nah, ini pecahannya berapa, teman-teman? Kita sudah hafal bahwa 0,375 itu sama dengan 375 per 1000. Nah, sebenarnya kalau kalian mau hafal, cara cepatnya adalah 3 per 8. Kita hafal, teman-teman? Ya. 0,375 adalah 3 per 8. Dikali 1 per 15. Ini masih berbentuk pecahan campuran. Kalau kali, segera ubah ke pecahan biasa. 1 per 15, 15 kali 1, 15 tambah 1, 16, 16 per 15. Paham ya? Lalu ditambah dengan 3 per 5 dibagi. Dibagi berapa nih? Dibagi 3 per 1. Bagi jadi kali dibalik, jadinya 1 per 3. Gampang? Oke, kalau sudah tahap ini sudah bisa, sangat gampang berikutnya. Tinggal ngapain teman-teman? Tinggal coret-coret aja sih yang bisa dicoret supaya mudah. 16 bagi 8 jadi 2. 3 dengan 15 jadi 5. Apalagi? 3 dengan 3 habis. 1 dengan 5 nggak bisa. Ya, segitu aja palingan ya. Oke, hasilnya berapa sisanya? 2 per 5 ditambah 1 per 5. Penyebutnya sudah sama. 2 ditambah 1, 3 per 5. Gampang banget, triknya adalah terkendala kalian biasanya di angka 0,375. Jadi teman-teman, saran saya hafal pecahan-pecahan pembagian 8, ini juga kadang-kadang sering banget ya. Baik, teman-teman, lanjut lagi.
Oh iya, ini ada Kak Muhammad Hafif bertanya, cara 375 dibagi 1000 ke 3/8 gimana? Kita di bimbingan seringnya ngafal. Misalnya 0,375 itu 3/8. Atau bisa juga yang lain, pecahan 8 0,875 itu sebagai 7/8. Ini angka-angka spesial yang kadang-kadang sering banget keluar di SKD. Nah, cara cepatnya gimana? Misalnya teman-teman nggak hafal, 375 bagi 1000. Kalian bagi aja 375 dengan 125. Jadi, sama-sama dibagi dengan 125, maka hasilnya adalah 3, dan 1000 bagi 125 adalah 8. Atau bisa juga teman-teman bagi dengan 25 dulu, atau bagi 5 masing-masing, nanti kecilkan, terakhir dapatnya 3/8. Oke, teman-teman, lanjut ya. Oke. Nomor 12. Nah, bagaimana dengan akar dan pangkat? Apakah kalian siap dengan subtes pangkat dan akar? Saran saya harus belajar, supaya nilai TIU-nya tembus 150. Gimana? Sanggup nggak TIU-nya 150? Ya, maksimalnya 175. Tapi kalau 150, sanggup teman-teman? Sanggup, insya Allah ya. Mantap sekali. Hasil dari akar 7/42, pangkat akar dari 7/42. Atau bisa nggak dikecilkan dulu, biar ringan. 7 dengan 42 bisa ya, dibagi dulu ya. Sama-sama dikecilkan, berarti akarnya tetap saya pertahankan. 7 dengan 42, sama-sama bagi 7, 1/6. Pangkatnya, pangkat 2. Dibagi, nah ini kita pertahankan bagi dulu, karena masih mencari ya. 2/3, ya. 2/3, pangkatnya pangkat 2. Oke. Kalau sama-sama pangkat 2, teman-teman, ini bisa disatuin, ya, disatukan. Jadi, seakan-akan ya, 1/6 dibagi 2/3, pangkatnya pangkat 2. Sama, sesuai dengan aturan pangkat. Nah, akar dengan kuadrat seakan-akan bisa menghapus atau saling meniadakan. Ya, akar dengan kuadrat. Maka tinggallah 1/6 dibagi 2/3. Ya, saya tulis 1/6. Nah, cara mudah kalau bagi, jadikan ke kali. Kali dibalik, ya, dari bagi 2/3 jadinya kali 3/2. Oke, aman teman-teman? Berikutnya tinggal dikali saja, tapi kalau bisa dicoret, ya dicoret. Ya, misalnya 3 sama 6 jadinya 2. Ya enggak? Jadi 1, 1, dan 2. Hasilnya adalah 1/2 kali 1/2, tentu 1/4. 1 bagi 4 adalah 0,25. Jawabannya adalah yang C. Gimana? Paham? Teman-teman harus banyak tuh berhitung soal-soal untuk level setingkat ujian UN-nya SD dan SMP untuk hitungan-hitungan seperti ini. Mungkin kalau SMP-nya sudah ada ya, model akar, pangkat, tapi kalau SD soal-soal pecahannya. Teman-teman harus latihan lagi kalau dirasa kurang mampu di sini. Baik teman-teman, sebelumnya ada iklan nih, iklan yang nggak bisa di-skip ya, yaitu pendaftaran telah dibuka untuk bimbingan 20 kali live Zoom-nya, 12 kali tryout premium, dan sebagaimana teman-teman lihat di brosur ini, dengan harga Rp275.000. Dan gratis grup kuis harian, bahas 10 soal per hari, jadi setiap hari bahas 10 soal SKD. Teman-teman yang sudah masuk, luar biasa, tinggal masuk aja ke pendaftaran. Bahkan kalau teman-teman ada yang sudah masuk ke kelas premium grup ini aja, ya, istilahnya kalau masuk ke kelas bimbingan, maka dapat kelas premium sekaligus, ya. Tapi bagi yang sudah masuk kelas premium, tentu nanti ada potongan harga lagi, karena sudah masuk 40.000-nya kemari, gitu. Jadi sangat ringan saya rasa, silakan WA admin saja, teman-teman. Jadi caranya WA admin ya, jangan WA saya gitu. WA admin,
Nah, nanti hubungannya ke administrasi. Baik teman-teman sekalian, itu aja iklannya, kita skip iklannya, siap ya. Lanjut nomor 13. Baik teman-teman, ya. Ada pertanyaan? Nomor 13. Nah, masih dengan hitungan teman-teman, ayo berhitung, siapa tahu kalian suka berhitung. 180 dibagi 9, ya, pangkat 2. Nah, ini dalam hitungan, kebetulan 180 bagi 9 bisa ya. Jadi dahulukan yang di dalam kurung sebelum pangkat. 180 dibagi 9, berapa teman-teman? 180 bagi 9, 2, ya. 2 atau 20? 20 ya. 20 pangkat 2 dikurangin 2000, kok 2000? 120 dikurangi 101. Ini 20 kurang 1, 19, berarti 19 pangkat 2. Nah, cara manual boleh, 20 kuadrat 400 kurang 19 kuadrat juga bisa, atau menggunakan rumus A kurang B juga bisa. Jadi kalau kalian gunakan rumus A kuadrat kurang B kuadrat, tentu jadinya A tambah B dikali sama A kurang B. Ini sering juga kita gunakan. Kalau mau pakai cara ini boleh, yaitu 20 tambah 19, lalu dikali saja dengan 20 dikurang 19. Kalau 20 ditambah 19 jadinya 39, 20 kurang 19 jadinya 1. Jadi kalau 39 kali 1 ya 39, sangat mudah. Ya, kalau cara manual juga silakan. Misalnya 20 kuadrat jadi 400, 19 kuadrat jadi berapa tuh? 361 misalnya. Maka tinggal dikurang pasti hasilnya 39 juga. Aman ya? Oke. Lanjut teman-teman. 14. Diketahui nilai dari bilangan X. Nah, ini contoh soal perbandingan kuantitatif. Aman teman-teman? Oh ya, di sini ada nggak yang sudah ikut berapa kali gitu? Ada yang mau bilang nggak? Tahun lalu ada keluar nggak soal perbandingan kuantitatif ini? Ada? Siapa yang model begini ada? Ada, katanya ada ya. Berarti yang bilang ada, berarti beliau-beliau ini sudah gagal berkali-kali ya. Semangat ya, semangat. 14, diketahui nilai dari bilangan X sama dengan 48 yang diperbesar. Jadi teman-teman sekalian, ada dua variabel, variabel P sama Q sebenarnya. Kalau si Q nilainya adalah 40. Ya. Nilai P adalah X. Jadi tugas kita teman-teman cari nilai X itu berapa. Ya, berapa nilai X. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau ketahuan nilai X misalnya nilai X adalah 10. Sementara nilai Q adalah 40. Maka bisa kita bilang nilai P lebih kecil nilai Q. Ketika kita cari nilai X adalah 40, maka Q-nya juga 40, maka P sama dengan Q. Atau kalau X-nya ternyata misalnya 50, maka P lebih besar dari Q. Jadi teman-teman tugas kita cuma satu, cari nilai Q, cari nilai X ya, sebagaimana informasi di soal. Ya, siap ya? Nah, jadi itu tugasnya teman-teman, jangan cari yang lain ya. Jangan bingung jumpa soal beginian. Ini apaan sih? Banyak kali variabelnya P dan Q ya, dan sebagainya. Tugas kita padahal simple banget. Diketahui nilai dari bilangan X sama dengan 48. Kata soal nilai X awalnya 48. Diperbesar 25%. Ya, diperbesar itu ditambahkan ya. Misalnya ditambah 25% barangkali. Ya, karena nanti diperkecil 30%. Jadi ditambah 25%. Begitu. Ya. Kalau diperkecil bermakna dikurangi, tapi bukan dikali ya. Oke. 45. Jadi awal angkanya itu 45, lalu ditambah 25%. Bukan di zoom ya, jadi macam gambar, lalu di zoom diperbesar, jadi itu perkalian jatuhnya. Ini enggak, ini sebuah angka, nilai angka itu 48. Lalu diperbesar, berarti ditambah, dinaikkan harganya. Misalnya bimbingan di Siap Dinas, harganya berapa tadi?
279.000, lalu diperbesar sama adminnya, ditambah 25%. Berarti nilainya itu di-upgrade ya, ditambah. Begitu. Berarti intinya apa? 48 ditambah 25%. Nah, gimana tuh? 48 kalau ditambah 25% berapa? 25% dari 48, teman-teman. Ya, itu maksudnya ya. Nah, 25% dari 48 berapa? Ya, ini 48 ditambah, ini seperempat ya. Seperempat kali 48. Nah, jawabannya adalah, ya, 48 bagi 4, 12. Jadi, 48 ditambah 12. Berapa? 50, 60 ya. Oke. Jadi, nilai X adalah 60. Tapi itu masih di sini ya, masih sampai di titik ini. Nah, kemudian hasilnya itu 60 diperkecil 30%. Nah, ternyata nilai X-nya itu nanti diperkecil lagi. Sekarang nilai X sudah 60 dan diperkecil 30%. Berarti dikurangi dong. Oke, saya salah ya. Bukan ditambah, tapi dikurangi. Dikurangi 30% dari mana? Dari nilai yang sekarang, dari 60. Nah, 12 dari mana, Kak? 48 dibagi 4, 12. Lanjut ya, teman-teman. Nah, apalagi nih? Coba hitung, 30% dari 60 berapa? Ini 60 kurang 30%. Berarti 3/10. Betul nggak? Betul ya? Oke, 3/10 kali 60. Nah, berapa ini, teman-teman? 60 dikurangi 6, 3 kali 6, 18. Ya, benar ya? 60 kurang 18 berapa? 42. Benar ya? Oke, berarti nilai X adalah 42. Ternyata teman-teman nilai X 42. 42 masih lebih besar dari 40. Maka, iya, jawabannya adalah yang A. P lebih besar dari Q. Bisa diterima, teman-teman? Tidak paham, Kak? Di mana tidak pahamnya? Ya, nilai X-nya itu, kita cari nilai X. Nilai X awalnya 48. Kemudian diperbesar 25%. Berarti 48 ditambah 25% dari 48. Berapakah 25% dari 48? 25% itu artinya seperempat. Seperempat dari 48, yaitu 12. Jadi 48 tambah 12 adalah 60. Kemudian hasilnya diperkecil 30%. Ya, berarti nilai sekarang yang X itu 60 dikurangi 30% dari 60-nya. Ya, dari nilai yang sudah diperbesar. Oke, aman? Siap. Berarti teman-teman harus kuasai lagi tuh masalah persentase. Jangan sampai keok di persentase. Karena nanti persentase itu saya yakin banyak keluar juga tuh selain di soal seperti ini. Bahkan soal hitungan biasa pun ada soal persen dan soal cerita pun banyak persennya. Ya. Baiklah teman-teman. Lanjut ya. Oke. 15. Aman? Jangan sampai kalian, oh berarti kalian masih bermasalah dengan hitungan dasar. Maka itu harus diperbaiki. Nggak boleh dibiarkan. Ya, kan bagi orang yang latihan. Latihan itu berarti dia sudah mapan secara ilmu. Dulu dia ketika belajar di sekolah, dia sekolah dengan baik. Sehingga dia sekarang cukup tryout-nya saja. Tapi bagi kita yang dulunya mungkin agak malas-malasan sekolah, atau mungkin karena kena pandemi dulunya nggak pernah sekolah, maka kita wajib belajar lebih keras dari orang lain, ya. Baiklah teman-teman, lanjut nomor 15, apa jawaban kalian? Oh ya, ini ada Kak, ini soal tadi ya, Kak Arista Kusuma, boleh langsung 48 kurang 5%. Enggak bisa, karena 30% itu dari nilai terbaru, gitu ya.
bukan dari nilai sebelumnya. Bukan dari 25 plus 25 kurang 30, berarti minus 5, enggak, karena nilai terbarunya. Begitu. Kalau kita kurangi 5%, maka akan berbeda. 15 teman-teman, lanjut ya baca soalnya, jangan galau sama soal sebelumnya. Pak Ihsan sedang membuat rumah dengan hanya menyewa 5 orang pekerja. Jadi ini biasanya kalau bicara pekerja, pasti soal perbandingan berbalik nilai. Ya. Jadi dia punya 5 orang, kita coret aja dulu ya, 5 orang pekerja. Saat ini ia masih tinggal di rumah kontrakan. Menurut salah seorang pekerja pembangunan rumah, Pak Ihsan akan selesai dalam waktu yang cukup lama, sekitar 180 hari. Berarti kalau 5 orang yang bekerja, maka pekerjaan akan selesai 180 hari. Sementara sisa kontrakan Pak Ihsan tinggal 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan ya. Berarti waktu yang diharapkan oleh Pak Ihsan adalah 3 bulan. 3 bulan itu berapa hari, teman-teman? Ya, oke. 3 bulan adalah tinggal dikali saja. 3 kali 30 ya. Sama dengan 90 hari. Jadi rubah ke satuan yang sama, yaitu 90 hari. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini sebelum kita bahas, teman-teman boleh berhitung sendiri. Ya, gimana? Ada masalah? Aman ya? Oke, siap. Ya, kalau aman, kata Kak Fajar, kenapa nggak pakai 31 hari, Kak? Kita untuk soal secara umum, soal matematika, 1 bulan dihitung 30 hari. Tidak dipakai selain itu. Misalnya kita pakai seperti bulan ini, mulai bulan kemarin ya, Februari 28 hari. Kita nggak pakai itu untuk hitungannya. Tidak pakai 29 pada Februari kabisat. Dan juga tidak menggunakan 31. 1 bulan hitungan normalnya adalah 30 hari. Gitu ya. Walaupun nggak dibilang di soal, teman-teman harus paham 1 bulan 30 hari. Itu hitungan pengetahuan umum kita. Baik, langsung saja. Kalau seandainya Pak Ihsan ini pengen rumahnya cepat selesai, yaitu 90 hari, maka tentu perlu pekerja tambahan. Nah, berapa nih jumlah pekerja tambahan yang dibutuhkan Pak Ihsan agar ia bisa menempati rumah tepat waktu ya. Jadi kalau 5 orang 180 hari, 90 orang berapa hari? Tentu kita misalkan dengan X orang ya. 90 hari berapa orang ya? Nah, maka teman-teman langsung saja buat perbandingan berbalik nilai. Jadi misalnya ini 5 per X sama dengan dibalik ya, 90 per 180. Ya, bisa dikecilkan, nolnya dicoret, 9 dengan 18, 1 per 2. Ya. Kali silang saja teman-teman, X kali 1 jadi X, 5 kali 2 jadi 10. 10 apa nih? 10 orang. Total pekerjanya adalah 10 orang. Jadi kalau Pak Ihsan pengen selesai cepat waktu, maka total pekerja adalah 10 orang. Tambahannya berapa teman-teman? Ini tambahan ya, yang diminta adalah tambahan. Sudah ada 5 orang, berarti 10 kurang 5 sama dengan 5 orang saja tambahannya. Oke, gimana? Bisa dimengerti? Iya, kata Kak Fajar, cara tahu tanda itu soal berbalik nilai gimana? Nah, Kak Fajar pernah ikut kelas untuk pas pembahasan untuk perbandingan? Kalau belum, di situ kita bedakan mana yang dikatakan dengan perbandingan senilai beserta contoh-contohnya dan perbandingan berbalik nilai dengan contoh-contohnya juga. Mungkin untuk malam ini kita bahas agak random ya, soalnya random banget, jadi seakan-akan semua materi kena walaupun nggak full banget ya. Tapi sebagai catatan untuk kalian teman-teman, mana yang dirasa menjadi materi yang perlu dikuasai lagi, maka segera belajar ya. Sama dengan persiapan tes kesehatan kalian,
Misalnya matanya masih minus, sekarang langsung operasi lasik dan sebagainya. Misalnya ada bagian yang kurang pas, segera diperbaiki sekarang. Nah, materi yang kurang pas, teman-teman harus oke, harus, belajar ya bagian yang dirasa masih sulit. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, 16. Badri, ya ini masuk ke mana nih? Subtesnya adalah percepatan atau jarak, kecepatan, dan waktu. Badri akan pergi ke rumah Chandra untuk silaturahmi hari raya dengan menggunakan sepeda. Jarak dari rumah Badri ke rumah Chandra. Wah, ini Kak Monisa cepat banget ya. Kencang banget beliau, langsung C ya. Adalah 20 kilometer. Jika Badri berangkat pada pukul 9 dengan kecepatan 10 kilometer per jam dan berhenti sebentar selama 30 menit, maka Badri akan sampai ke rumah Chandra pukul berapa? Ayo teman-teman, ini materi dasar banget, tetapi wajib bisa. Karena siapa tahu keluar lagi di SKD tahun ini. Mungkin nanti kalau di kelas, teman-teman juga akan belajar dengan soal-soal variasi lain selain dari jarak, kecepatan, dan waktu, bisa juga kasusnya adalah waktu berpapasan atau menyusul. Nah, itu juga menjadi materi menarik untuk teman-teman wajib bisa. Nah, kalau begini, apa caranya teman-teman? Ya, ini hanya berkaitan dengan waktu. Rumus waktu apa? Waktu adalah, ya, ada yang ingat rumusnya? Jarak per kecepatan, ya. Harus bisa nih. Jaraknya adalah 20 kilometer. Kecepatannya adalah, ini pakai sepeda lambat banget, 10 kilometer per jam. 20 per 10 adalah 2, satuannya adalah jam. Oke. Dia berangkat jam berapa, teman-teman? Jam 9. Dari 09.00 tinggal tambah 2 jam. Ya, lalu tambah lagi, istirahat di jalan 30 menit, berarti tambah 30 menit, 2 jam setengah ya. Nah, hasil akhir berapa nih? Jam 9 ke jam 2 jam kemudian, jam 11 tambah 30, jam 11, 30 menit. Baik teman-teman, aman ya semuanya? Ada yang bermasalah dengan hitungan waktu? Oke, siap ya? Lanjut, berarti jawabannya adalah yang C, 11.30. Aman teman-teman? Ya. Berikutnya, 17. Bertepatan dengan akhir tahun, bulan Store memberikan promo tambahan diskon 20% untuk semua produk-produknya. Padahal setiap barang telah mendapatkan diskon 10%. Jika normal harga barang 80.000 dan kita diberikan diskon promo, maka kita cukup membayar sebesar berapa? Nah, ini berkaitan dengan promo ya atau diskon. Oke. Ini kata Kak Aisyah apa nih? Kalau berhenti nggak dikurangi, Kak. Berhenti eh, maknanya itu waktunya terus jalan. Jadi kalau kita pergi dari kota A ke B butuh waktu 2 jam, karena berhenti di jalan normalnya 2 jam ya dengan kecepatan kita, tapi kita pengen berhenti sebentar, maka waktu berhenti itu menjadi tambahan waktu ya. Kecuali kita berangkat dari kota A ke kota B ya, berangkat pukul 9 sampai pukul 11, 2 jam ya, tapi di jalan kita sempat berhenti 30 menit. Itu waktu perjalanan kita, jadi dipotong kurang 30 menit ya, tapi ini berbeda. Baik teman-teman, iya, lanjut ya. 17. Ya, bagaimana hitungan kalian? Ini hitungan bikin kacau ya. Aman ya? Jadi pertama diskonnya berapa? Ya. Diskon awal berapa teman-teman? Diskon tambahannya adalah 20%. Ini diskon tambahan. Diskon awal 10%. Harga normal berapa? 80.000. Jadi cari dulu harga awalnya adalah 80.000, lalu kena diskon 10%, kurangi 10%,
dari 80.000. Nah, 10% dari 80.000 berapa, teman-teman? 80.000 dikurangi 10, ini kan 1/10-nya ya, yaitu 8.000. Paham ini? Ya. 80.000 dikurangi 80.000, 80.000 dikurangi 8.000 adalah 72.000. Nah, ini harga diskon pertama, yaitu diskon 10%. Berikutnya, kita dapat bonus lagi diskon 20% dari harga yang sekarang. Berarti 72.000 kita diskon lagi. Diskon 20%. Dan jangan ditambah ya, misalnya kan udah diskon 10, lalu diskon 20. Jangan dikira diskonnya sudah 30%. Enggak ya, jadi carinya masing-masing. 20% dari 72.000, bukan dari 80.000. Oke. Berapa harganya teman-teman? Ini kalau kalian hitung pasti dapat. 72.000 dikurangi berapa? 20% dari 72.000. Ya. 72 kali 2 berapa? 14.000 ya. 144. Oke. Kemudian kalau dikurang jadinya B ya. Oke, berapa ini? 57.600. Oke, mantap sekali. Pokoknya hitungannya aman, insya Allah hasilnya juga nggak meleset. Aman teman-teman? Lanjut ya. Hitungan persen jangan anggap remeh. Kalau sudah ini aman, terakhir kita bahas figural. Nah, ini sebentar sudah siap. Ya, ada 3 kategori figural. Yang pertama adalah modelan berlanjut seperti ini. Serial gambar. Jadi, ada pola 1, pola 2, pola 3, pola 4. Temukan polanya, perubahan-perubahan yang terjadi secara konsisten, maka temukan pola gambar kelima berikutnya. Mana jawabannya teman-teman? Ini sekali pandang langsung bisa, tapi yang nggak bisa pandang gimana? Oke. Ini kata Kak mau screenshot. Oke. Screenshot nomor 17. Sebentar ya teman-teman ya, ada permintaan nomor 17, sayang beliaunya. Nah, 17 silakan. Ini juga akan di-share nanti teman-teman, jadi nggak perlu screenshot pun nggak apa-apa. Ya, aman ya? Ya. 18 gimana? Jawabannya adalah oke, seperti 1 kembali ke semula. Siap. Ya, jadi ini dia berputar, saya rasa ini putarannya itu searah dengan jarum jam sebesar 90 derajat, ya. Jadi sama kembali ke seperti semula, yaitu gambar 1, yaitu yang C. Aman teman-teman? Ya, kalau nggak tahu cara mutarnya, putarkan laptopnya atau HP-nya, ya. Nomor 19. Nah, juga menjadi kisi-kisi dari TIU untuk figuralnya, teman-teman, juga ada yang modelan begini. Tapi kalau nanti psikotes, teman-teman akan mendapati beragam pola, ya, beragam model, tidak hanya sebatas serial dan ini juga. Jadi istilahnya soal figural psikotes lebih kaya ketimbang soal SKD. Teman-teman bisa mencoba tryout siap dinas yang sudah menyediakan juga soal-soal psikotes untuk masing-masing sekolah kedinasan, tentunya beda-beda begitu. Kalau SKD sama, tapi psikotes sesuai dengan aslinya. Ayo teman-teman, apa jawabannya nomor 19? Yang A katanya. Ayo kita cek, betul nggak yang A? Ada yang bilang yang D juga. Wah, saya cuma lihat polanya dulu. Gambar 1 ke gambar 2, sepertinya ini dirotasi. Berapa derajat teman-teman kira-kira? Ya, kalau kalian susah memahaminya, kalian bisa fokus pada satu bentuk. Misal, sebuah garis ini ya. Saya gariskan sebuah garis. Nah, garis ini ya akan menjadi kemari, ya, atau akan jadi kemari. Berarti dia berputar 90 derajat, ya. 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Ini searah dengan tawaf, ya. Nah, kalau ini juga sama, berlawanan arah jarum jam 90 derajat arah putarannya. Ya, mana jawabannya teman-teman? Apa yang menjadi kunci kalian lihatnya?
Jadi kalau sulit, ambil satu titik ya, satu bentuk, kalian suka yang mana? Yang mana aja boleh ya. Misalnya saya mau yang ini ya, sebagai patokannya ya. Kalau ini saya putar 90 derajat, kira-kira ini nanti akan di sini. Ya, teman-teman ya. Yang besar ini akan kemari. Nah, mana nih jawabannya? Tapi dia nggak begitu panjang ya. Ini nggak begitu panjang, dia menengah. Oke, jawabannya adalah yang apa jawaban kalian? Waduh, ini udah beragam nih ya. Jawabannya beragam, teman-teman. Yang A ya. Oke, kita cek yang A, teman-teman. Perhatikan, ya salah. Perhatikan, ini di kirinya itu lebih besar ya. Ini besar, ya. Ini kecil. Nah, cek juga. Ini besar, ini kecil. Jadi, cek yang ini, teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah benar, ya. Besarnya di kanan, kecilnya di kiri. Sudah benar ya? Oke, jawabannya yang A. Kalau yang C kebalik, teman-teman. Ya, yang C-nya kebalik ya. Harusnya, dan bukan ini pun, harusnya yang ini. Ya, ini titiknya. Salah ya. Baiklah, harus lebih bijak dalam melihat gambar, teman-teman, supaya benar. Baiklah, terakhir 20. Tentukan gambar yang berbeda dari gambar berikut. Ada 5 opsi jawaban. Mana gambar yang berbeda, teman-teman? Ya, harus lihai melihat sesuatu. Kak Zahra kencang banget, Kak Putra mantap sekali. Bedanya adalah yang ini ya, teman-teman. Wah, ya. Harus pandai melihat mata, gunakan mata secara lebih teliti. Baiklah, demikian pembelajaran kita. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk bimbingan, silakan WA admin. Untuk bimbingan akan ditutup pada 13 Maret 2023 dan mulai bimbingan 15 Maret 2023. Sampai jumpa di kelas, teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk bisa jadi hebat. Selamat belajar, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.